Dan akhlak selanjutnya, para salaf kita dahulu itu kalau sakit, mereka menganggap bahwa ini adalah sakit yang terakhir. Intinya setelahnya meninggal. Jadi kalau nggak cepet-cepet taubat, nggak mengembalikan hak orang, takut nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban, bahkan termasuk orang yang maksiat. Jadi gini hadirin, orang itu hidup punya yang namanya amal, cita-cita atau keinginan. Amal itu boleh, kalau kita nggak punya cita-cita, nggak punya amal, ta'atolatil umur, ya kita nggak punya majelis, ya kita nggak bangun. Buat apa bangun masjid ini? Nanti tinggal mati, sudah ya akhirnya kita nggak berbuat apapun. Maka boleh, cuman ada batasnya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu panjang, apalagi kalau kita usianya sudah mulai menganjak masa tua. Jangan punya angan-angan yang berlebihan. Angan-angan itu ada batasnya. Nah, orang itu punya amal yang tawil, ada yang qasir. Qasirul amal itu betul, angan-angan yang pendek, ada yang angan-angannya itu panjang, terlalu muluk, terlalu berlebihan. Bangun rumah yang bisa dipakai 200 tahun, padahal dia pakai cuma 50 tahun. Itu terlalu berlebihan. Nyari uang yang mestinya cukup untuk dia makan sampai mati itu, tapi terus saja sampai anak cucunya. Ya kalau anak cucunya terus soleh. Terus kalau anak cucunya nggak soleh, Anda yang mendanai ketidaksolehan tersebut. Makanya orang kalau sudah punya uang banyak itu mikir, kalau uang ini jadi warisan, jadi lebih baiknya mereka atau tidak. Kalau uang ini tadi, rumah kita yang kita tinggalkan kepada anak kita, terus anak kita itu bukan orang yang soleh, lah dia itu punya ilmu agama, wala dia itu ahli ibadah, apa nggak khawatir? Kalau na'udzubillah kita ini meninggalkan miliaran, uang itu dipakai untuk maksiat sama Allah. Kita di kuburan diazab oleh Allah karena apa? Kita yang danai maksiat anak kita. Makanya nanti Sya'roni ini akan menyebut tentang hal ini, berkaitan dengan hal ini. Beliau mengatakan kita ini kalau punya uang, sebelum kita bangunin rumah buat anak kita, kita bangun dulu rumah buat kita. Di kuburan nanti, apa? Masjid. Wong yang cari uang kita, kenapa anak kita yang kita bangunkan rumah? Kita punya uang 1 miliar, sekarang bangun masjid dulu. Loh, ini anak gimana? Anak nanti dulu, saya dulu yang nyari uang kok. Buat apa rumah ini? Ini buat amalku dikubur nanti. Dapat uang lagi, baru rumah, belikan anak ini rumah. Pikirkan dirinya dulu, selamatkan dirinya dulu. Jangan sibuk untuk cinta anak, cinta istri, mikir nanti anakku rumahnya gimana, pekerjaannya gimana. Nanti dulu, ente ini loh ya apa? Anda ini gimana? Kalau saya lihat ada orang ini sayang anak berlebihan. Anak dibelikan ini, anak dibelikan itu, dia nggak sayang pada dirinya. Lah masjid dia punya, wala madrasah, wala kulasyi. Makanya bangun masjid ini sekarang menikmati dalam kuburnya. Punya masjid diwakafkan tempat ini, tempat itu, tempat itu. Ada sayyid yang punya masjid ini, yang mewakafkan ini beruntung saat ini. Ente ngaji, anak ngajar, kita kumpul, dia dapat pahala sama persis. So mamanya pahalanya ente 100 hasanat, anak ngajar 100 hasanat. Ente dapat, anak dapat. Anak harus dari Batu, kalau mau dapat 100 hasanat ini, anak harus dari Batu naik mobil. Sampai di sini anak ngajar, Anda juga begitu naik motor. Wasahibul mahal, masya Allah alaih. Dia di kuburannya dapat 200 hasanah. Makanya kadang-kadang anak mikir jadi orang fulus ini enak. Pondok yang anak dikasih, tanah dikasih orang wakaf ini kadang-kadang anak mikir ketika anak sholat jamaah,
ketika jamaah di masjid itu baca maulid, ketika baca semuanya, subhanallah. Kita kalau nggak kumpul maulid nggak dapat pahala. Tapi ketika kita kumpul maulid, pahalanya berapa persis yang didapat dengan orang yang mewakafkan tanah itu. Makanya katanya sahabat itu, ya Rasulullah, apa? Zahaba ahlud duthur bil ujur. Wes, ganjaran dipek mbek wong suki-suki. Gak kumanan awak-awak. Zahaba ahlud duthur bil ujur. Pergi itu yang namanya orang kaya dengan pahala. Pahala diambil mereka semua. Lu kenapa? Lu gimana tidak? Hum yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum. Mereka sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa. Walakinnahum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka bisa sedekah, subhanallah. Jadi para sahabat itu, mereka ada yang namanya iri, tapi iri yang halal. Itu namanya ghibtah. Ghibtah itu boleh. Jadi iri itu ada dua, iri yang baik, iri yang buruk. Kalau iri yang buruk itu tamanni zawalun ni'mah fi ghairi. Jadi dia itu pengen kenikmatan orang lain itu hilang. Itu namanya iri yang mazmum. Tapi kalau iri yang mahmud, iri lihat orang baik, dia kepingin seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnin. Iri itu ada dua macam, yang halal. Iri dengan orang punya uang, iri yang dengan orang punya uang, ketika pagi dan malam terus dia bersedekah, itu perlu iri yang seperti itu. Dan orang yang punya ilmu pagi dan siang mengajarkan.